Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Baik, kita langsung ke pembahasan kali ini ya teman-teman. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam usaha peternakan entok, tentu saja diperlukan upaya-upaya atau langkah-langkah yang tepat di dalam melakukan perawatan dari entok yang kita pelihara. Terutama adalah kita harus tahu dan paham tentang bagaimana cara merawat anak entok dari usia 0 atau baru menetas sampai kepada usia panen. Dalam hal ini kita akan lebih mengarah kepada sistem pembesaran ya teman-teman. Baik, kita akan segera mulai bagaimana cara merawat anak entok yang baik dan benar untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena di video saya sebelumnya banyak sekali yang bertanya tentang ini ya. Jadi banyak kasus kegagalan yang terjadi merawat anak entok usia 1 hari sampai kepada panen ya teman-teman. Nah, jadi ini atau pembahasan ini sangat menarik sekali untuk kita bahas ya, karena di samping banyak sekali dari sahabat-sahabat kita yang bertanya, dan ilmu ini adalah ilmu paling penting di dalam kita melakukan usaha peternakan entok. Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan hasil atau keuntungan yang maksimal ketika kita tidak paham bagaimana cara merawat anak entok usia baru menetas sampai kepada panen dengan baik dan benar. Baik teman-teman, kita akan segera mulai. Nah, jadi ini terkhusus untuk sistem pembesaran ya teman-teman. Nah, ketika kita akan melakukan usaha peternakan entok ya dengan sistem pembesaran, yang mana bibit-bibit yang kita ambil adalah bibit-bibit dari kandang kita sendiri seperti yang saya lakukan. Karena saya melakukan usaha peternakan entok dari dua sistem, yaitu pembibitan dan pembesaran, sehingga bibit-bibit yang saya besarkan tentu saja saya tidak harus beli ya, karena dari sistem pembibitan kemudian saya besarkan melalui sistem pembesaran. Seperti yang ada yang terlihat di depan layar kaca kita. Ini adalah salah satu entok-entok atau DOD entok yang usianya baru 1 hari. Nah, kemudian yang sebelah sini adalah anak-anak entok yang usianya sudah 15 hari. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimanakah cara yang baik dan benar untuk memproses anak-anak entok ini atau untuk merawat anak-anak entok ini sehingga bisa menghasilkan bobot yang maksimal? Karena kita membahas tentang, karena anak entok ini akan kita besarkan dengan sistem pembesaran, sehingga kita akan berbicara tentang sistem pembesaran ya teman-teman. Nah, jadi untuk merawat anak entok yang baik dan benar teman-teman dan sahabat semua, dari 0 atau dari procot ya, dari usia menetas sampai kepada panen, maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan cara memisahkan anakan entok yang baru menetas dengan indukannya. Selain agar indukannya cepat kembali kawin dan bertelur, anak entok ini akan kita latih ya supaya lebih mandiri seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah dengan tidak adanya indukan di kandang mereka atau di kandang pembesaran ini ya, anak-anak entok ini tidak stres? Tidak teman-teman ya, jawabannya tidak ya. Terbukti sampai kepada beberapa periode saya membesarkan entok dengan cara memisahkan DOD-nya atau anakannya dengan indukannya, ya hasilnya bagus ya, tidak ada kendala sama sekali. Ini artinya ya tidak stres ya teman-teman. Nah, kemudian langkah kedua yang harus kita lakukan setelah kita memisah anakan entok ini dari indukannya adalah dengan cara menyiapkan pakan ya, menyiapkan pakan dan menyiapkan minum seperti yang sudah kita lihat di depan layar kaca kita. Jadi sudah kita sediakan makan dan sudah kita sediakan minum juga. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, jadi pakan apa yang bagus, yang baik dan benar untuk kita berikan kepada anak entok usia 1 hari? Nah, teman-teman dan sahabat semua, berdasarkan pengalaman bahwa anak entok usia 1 hari sebaiknya kita berikan pur atau pelet jenis Vivo 311 atau 511 yang masih tepung atau masih lembut seperti ini ya teman-teman. Nah, jangan sampai nanti teman-teman melakukan hal yang salah, karena jenis pakan pabrikan itu banyak sekali. Di antaranya adalah pelet B2.
Jadi saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman dan sahabat semua untuk tidak memberikan pelet B2 untuk anak-anak entok yang usianya baru 1 hari, karena bisa berakibat fatal ya teman-teman, karena langsung kepada kematian. Nah, kemudian langkah berikutnya yang harus kita lakukan agar anak-anak entok ini tumbuh kembang dengan baik ya, selain kita memberikan pakan dengan pakan yang tepat, kemudian memberikan air minum yang cukup dan tidak sampai telat ya. Kemudian dari air minum itu sendiri apa yang sebaiknya kita gunakan ya, selain air putih. Jadi saya membiasakan diri untuk memberikan minuman ini teman-teman untuk anak entok usia 1 hari sampai kepada 1 bulan harus dengan menggunakan cucian air beras ya. Jadi cucian air beras dari dapur saya ambil, kemudian kita manfaatkan untuk minum ternak entok kita. Ya, hasilnya sangat luar biasa. Silakan dites saja supaya nanti tidak terlalu banyak kata-kata ya teman-teman. Nah, karena saya lebih mengedepankan fakta daripada teori. Karena teori tanpa dibarengi dengan praktek dan fakta itu hanya omong kosong ya teman-teman. Tetapi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan akan bisa dibuktikan. Nah, kemudian langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita menyiapkan segalanya untuk anak entok ini, yaitu lampu. Jika memang musim penghujan maka sangat dingin sekali, sehingga sangat diperlukan lampu sebagai pengganti peran daripada indukan entok ya teman-teman. Anak entok ini tentu saja akan merasa kedinginan ya, karena sudah kita pisahkan dengan indukannya ya di malam hari, terutama adalah musim penghujan. Jadi kalau di musim penghujan ya kita wajib menggunakan atau memberikan lampu di kandang pembesaran ini atau kandang box ini. Kemudian langkah berikutnya setelah kita kasih lampu, apa kira-kira yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan bobot yang maksimal? Nah, untuk mendapatkan bobot yang maksimal teman-teman dan sahabat semua, tentu saja kita memerlukan pemikiran khusus ya. Karena untuk mempercepat masa panen ya, tentu saja tidaklah mudah ya. Setidaknya kita harus tetap terus belajar bagaimana cara anak entok ini supaya cepat besar dan cepat panen. Menurut pengalaman saya teman-teman dan sahabat semua, ketika anak entok usia 1 hari ya, kita akan berikan pakan jenis Vivo 311 atau 511. Nah, tetapi begitu menginjak umur 1 minggu sudah kita bisa campurkan 311 ini dengan pelet B2 ya teman-teman. Nah, takarannya ya ini saya lengkap dan detail ya cara ngasih taunya. Nah, kemudian takaran yang ideal ya untuk mencampur pelet B2 ini dengan pelet 311 atau 511. Jadi takarannya berapa yang ideal? Takaran yang ideal menurut pengalaman itu ya 3:1 ya, jangan salah dan jangan terbalik. 3 untuk pelet 311 atau 511-nya dan kemudian 1 untuk pelet B2-nya ya. Dengan pengalaman ini hasilnya sangat bagus. Yang penting jangan dibalik. Jangan pula nanti banyak B2-nya daripada 311 atau 511-nya, karena ditakutkan nanti justru malah pada bermatian ya, karena belum kuat ya, sehingga takaran ini sangat penting. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan bobot yang maksimal dan hasil yang optimal ya dalam membesarkan anak-anak entok ini. Nah, untuk melengkapi teman-teman dan sahabat semua sebagai penyempurna, maka kita akan berikan pelet B2 murni ini nanti ketika usianya sudah 1 bulan ya. Nah, usia 1 bulan sudah kita bisa berikan pelet B2 murni ya, karena terbukti dengan memberikan pakan jenis ini anak-anak entok ini tentu saja akan sangat cepat sekali untuk besar dan tentu saja berbobot ya, karena kita menggunakan sistem pembesaran yang mana kita hanya bisa mengharapkan dari hasil bobot. Tentu saja dengan anak-anak entok ini cepat besar dan mempunyai bobot yang berat dan maksimal ya, kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa ya teman-teman dan sahabat semua. Nah, kemudian pertanyaannya, mulai kapankah anak entok ini kemudian bisa mengkonsumsi pakan-pakan alternatif ya? Nah, teman-teman dan sahabat semua, perlu diketahui bahwa anakan-anakan entok ini bisa dilatih menggunakan pakan-pakan alternatif nanti setelah usianya 1,5 bulan ya, itu idealnya ya. Jadi jangan pula nanti usia 1 minggu sudah kita berikan dedak mutlak murni ya, nanti justru malah menurun berat badannya ya. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan, karena kadar nutrisi yang ada pada dedak ini kan rendah, tidak setinggi atau tidak sebagus
pelet atau pur ya teman-teman. Nah, karena masa-masa keemasan atau masa pertumbuhan entok ini betul-betul masih memerlukan pakan yang mengandung nutrisi tinggi teman-teman dan sahabat semua. Insya Allah dengan menerapkan beberapa cara yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman nanti akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Teman-teman nanti akan bisa mendapatkan bobot-bobot dari entok yang kita besarkan dengan bobot-bobot yang luar biasa. Silahkan dipraktekkan dan dicoba. Nah, kemudian nanti bagaimana cara kemudian mengaplikasikan pakan-pakan alternatif supaya nanti entok mau untuk mengkonsumsi pakan alternatif. Karena tidak semua entok ini langsung mau ya makan pakan alternatif ya, karena sudah terbiasa makan enak. Begitu makan yang alternatif nanti tentu saja akan cimik-cimik. Nah, kita perlu kesabaran ya, caranya dengan cara tetap selalu memberikan pelet ini ya dicampur dengan pakan alternatif yang akan kita berikan ya. Ya, perbandingannya harus lebih banyak pakan alternatifnya daripada pakan pabrikannya. Nah, jadi teman-teman dan sahabat semua, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam usaha peternakan entok tentu saja dibutuhkan dan diperlukan upaya-upaya yang benar ya. Cara ini tidak hanya cepat tetapi harus tepat ya. Bagaimana supaya kita bisa panen secara cepat menggunakan cara-cara yang tepat. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, akhirnya saya harus undur diri dari video ini. Mudah-mudahan informasi ini adalah informasi yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Rizky Pikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.